Saya hitung 3, 2, 1. Tenggelamkan. Dr. Susi Pujiastuti atau yang akrab kita dengar dengan sebutan Ibu Susi lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada 15 Januari tahun 1965. Adalah seorang pengusaha sekaligus pemilik dan direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan susi air dari Jawa Barat. Beliau merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai tahun 2019. Dari beberapa prestasi yang diraihnya, tidak salah jika beliau menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Diponegoro pada 3 Desember 2016 lalu dan Dr. Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi 10 November di Surabaya pada November 2017. Bu Susi terkenal dengan sosok keberanian dan ketegasannya dalam memimpin di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau tidak segan-segan untuk menenggelamkan kapal negara asing apabila memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Pada kesempatan ini, kami menjadikan Ibu Susi Pujiastuti sebagai role model dalam nilai-nilai dasar ASN. Adapun nilai-nilai dasar ASN adalah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mari kita simak nilai-nilai berakhlak yang diterapkan Ibu Susi sewaktu menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Berorientasi pelayanan. Ibu Susi adalah sosok pemimpin yang berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mendengar keluhan dari masyarakat, terutama dari para nelayan. Setelah mendengar keluhan dari rakyat, dikeluarkanlah beberapa peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik, karena kedua alat tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Akuntabel. Ibu Susi sangat bertanggung jawab dalam menjaga perairan Indonesia dari pencuri ikan yang berasal dari negara lain. Selama menjabat, beliau dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik negara asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Nilai kompeten. Selama memimpin menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi dengan kebijakannya berhasil membuat beberapa perubahan yang signifikan. Dalam membuat kebijakan yang efisien, Ibu Susi didukung dengan pengetahuan tentang kelautan di Indonesia yang tidak diragukan lagi. Pasalnya, beliau telah menerbitkan buku yang berjudul Laut Masa Depan Bangsa yang menjelaskan tentang persoalan perikanan dan kelautan lengkap dengan segala data yang mendukung. Harmonis. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti memiliki gaya kepemimpinan yang sangat otentik dan orisinil, sehingga menjadikan sosoknya dikagumi banyak orang. Karena memiliki kepribadian dan kemampuan berkomunikasi yang baik, sederhana, rendah hati, apa adanya, dan peduli. Beliau seringkali berinteraksi secara langsung dan makan bersama dengan para nelayan sambil berbincang-bincang mengenai masalah yang mereka alami saat berlayar menangkap ikan. Loyal. Ibu Susi Pujiastuti juga dikenal sangat loyal. Hal itu terbukti pada saat Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Prancis Hollande. Kunjungan tersebut membuat situasi jalan padat akan kendaraan yang membuat Ibu Susi Pujiastuti terjebak macet. Karena tidak ingin terlambat, Ibu Susi Pujiastuti memutuskan
untuk menerima motor patwal ke istana pada Rabu 29 Maret 2017. Adaptif. Bu Susi terkenal dengan pemimpin yang cepat beradaptasi, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkungan. Hal itu terbukti pada saat pertama menjabat. Bu Susi sangat cepat menguasai regulasi dan peraturan mengenai kelautan dan perikanan, sehingga ketika Bu Susi menyadari adanya undang-undang yang memberi izin untuk menenggelamkan kapal negara asing yang tidak memiliki izin masuk ke Indonesia, Bu Susi tidak segan-segan menerapkan peraturan tersebut. Selain itu, Bu Susi juga mengeluarkan aturan yang memudahkan pengurusan izin berlayar bagi nelayan Indonesia untuk menangkap ikan dan melakukan beberapa gebrakan yang dilakukan untuk mengikuti arus perubahan globalisasi seperti Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Kolaboratif. Ibu Susi Pujiastuti banyak bekerja sama dengan TNI dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari para pencuri ikan luar negeri. Ibu Susi Pujiastuti juga berkolaborasi dengan Global Fishing Watch untuk mengembangkan teknologi digital yang ada, sehingga pengawasan kelautan dapat terpantau secara optimal. Selain itu, beliau juga merintis Satgas Illegal Fishing pada Desember 2014, dan pada 2015 peraturan Presiden tentang Satgas ini ditetapkan secara resmi. Satgas ini terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, Satuan Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya. Semoga kami sebagai calon PNS yang baru dapat mengikuti komitmen Ibu Susi Pujiastuti dalam menjalankan tugas. Bangga melayani untuk Indonesia maju. Salam pembaruan, kami pasti.